selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Mungkin Anda pernah ya merasa agak cemas soal tekanan darah. Entah pas lagi minum obat tiap hari atau mungkin tidurnya kurang nyenyak gitu. Iya, banyak yang begitu. Dan seringkali, ya udah minum obat pun angkanya kok nggak ideal-ideal amat. Jadi khawatir lagi, takut ada penyakit lain yang lebih serius. Anda nggak sendirian kok kalau merasa gitu. Nah, hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih. Ada sumber menarik yang Anda bagikan tentang sebuah desa unik di Jepang, penduduknya panjang umur, dan hebatnya bebas hipertensi. Oh, Desa Ogawa itu ya? Betul. Sumber kita dari kutipan tulisan Dr. Kim Taizun. Beliau ini kardiolog Jepang Korea, usianya 84 tahun, pengalamannya 52 tahun, udah nanganin lebih dari 50.000 pasien hipertensi. Gila ya? Luar biasa pengalamannya. Dan beliau ini meneliti desa itu selama 30 tahun. Jadi, misi kita hari ini, kita mau bongkar 3 rahasia alami yang ditemukan Dr. Kim. Katanya sih, bisa nurunin tekanan darah cukup signifikan tanpa harus bergantung penuh sama obat. Menarik sekali itu. Menarik banget kan? Oke deh, mari kita langsung bedah aja temuannya. Tentu. Tapi sebelum kita masuk ke rahasianya, penting juga kita pahami konteksnya dulu ya. Hipertensi ini kan masalah besar. Iya, besar banget. Di Korea Selatan aja contohnya, 1 dari 3 orang dewasa itu kena. Masalah utamanya itu nggak cuma soal ketergantungan obat seumur hidup, atau biayanya yang, ya ampun, bisa lebih dari 1.000.000 won setahun. Mahal juga ya? Iya, tapi masalah yang lebih sering terjadi, obat itu kadang nggak cukup efektif buat kontrol tekanan darah dalam jangka panjang. Apalagi kalau usia nambah, ujung-ujungnya dosis ditambah, jenis obat nambah, risiko efek samping juga naik. Aduh. Nah, ini kan jadi beban ya, beban emosional, finansial, buat pasien dan keluarganya juga ikut khawatir. Persis. Makanya pas denger penemuan Dr. Kim di desa Ogawa Nagano ini, rasanya kayak ada harapan baru gitu. Bayangin deh, beliau teliti 247 penduduk selama 30 tahun. Lama sekali itu penelitiannya. Iya, hasilnya usia rata-rata mereka 87 tahun. Tapi tekanan darah rata-ratanya cuma 118/76 mmHg. Itu kan kayak orang umur 30-an. Sehat sekali berarti ya. Banget. Dan selama 30 tahun itu, ini yang bikin kaget. Nggak ada sama sekali kasus stroke atau serangan jantung. 0. Tingkat penyakit kardiovaskuler mereka 95% lebih rendah dari rata-rata Jepang. Gila kan? Itu statistik yang mencengangkan ya. Yang lebih bikin heran lagi itu kondisi pembuluh darah mereka. Hasil tes nunjukin usia pembuluh darah penduduk Ogawa ini jauh lebih muda dari usia biologisnya. Oh iya, gimana tuh contohnya? Jadi misalnya ada lansia umur 80 tahun, tapi pembuluh darahnya itu setara orang usia 50-an. Awalnya Dr. Kim sendiri ragu, dikira alatnya mungkin error atau gimana. Hahaha, wajar sih ragu. Makanya beliau konfirmasi ulang pakai peralatan canggih dari Tokyo. Hasilnya sama. Konsisten. Ini nunjukin ada potensi peremajaan pembuluh darah gitu. Tapi Dr. Kim kasih 2 catatan penting nih. Apa tuh? Pertama, sebaiknya mulai sedini mungkin. Idealnya sih usia 50-an atau 60-an. Usia 70-an masih bisa, tapi mungkin efeknya lebih lambat. Kedua, dan ini yang paling penting, ketiga metode yang nanti kita bahas ini harus dilakukan barengan, bersamaan. Oh, jadi nggak bisa pilih salah satu aja? Nggak bisa. Kalau satu aja dilewatkan, efektivitasnya bisa turun drastis, bahkan sampai separohnya, gitu. Oke. Jadi kombinasi adalah kuncinya ya? Sip. Mari kita ungkap rahasia pertama. Ini soal makanan spesifik nih, bukan natto biasa, tapi natto dari kacang kedelai hitam. Namanya kuromame natto. Kedelai hitam? Iya, ada cerita menarik nih. Nenek Choi, 72 tahun, dia pindahan dari Tokyo. Udah 15 tahun minum obat hipertensi, tapi tensinya ya gitu, stabil tinggi di 160/170. Waduh, tinggi itu. Terus setelah 3 bulan rutin makan natto ala Ogawa ini, tekanan darahnya turun jadi 130-an. Lumayan banget kan penurunannya? Apa sih yang bikin natto kacang hitam ini beda? Nah, ini ada 2 faktor utama yang bekerja di sini. Pertama, ada enzim namanya nattokinase. Ini terbentuk pas proses fermentasi natto. Enzim ini kerjanya bantu melarutkan gumpalan darah kecil, trombus namanya. Jadi sirkulasi lebih lancar. Oh, jadi kayak pembersih saluran darah gitu ya? Bisa dibilang gitu, secara alami. Kedua, keunggulan spesifik si kacang kedelai hitam ini. Kandungan antosianinnya itu bisa 10 kali lipat lebih tinggi dibanding kedelai biasa. Wow.
10 kali? Banyak banget. Ya, antosianin ini kan antioksidan kuat. Fungsinya itu memperkuat dinding pembuluh darah kita sama mengurangi peradangan di situ. Jadi ini kayak serangan ganda. Alirannya dilancarkan, pipanya dikuatin juga. Nah, ini wawasan kunci pertama. Menargetkan sumbatan darah sekaligus memperkuat dinding pembuluh pakai enzim dan antioksidan dari kedelai hitam fermentasi. Wah, keren banget penjelasannya. Jadi jelas ya kenapa ini efektif. Terus, cara bikinnya gimana nih? Biar hasilnya maksimal kayak di Ogawa. Dokter Kim kasih resep yang detail banget. Nah, ini penting diikuti persis ya. Oke, siap. Pertama, siapkan 1 pak nato kacang kedelai hitam. Kedua, cincang halus setengah buah bawang bombay. Terus, ini penting nih, diamkan dulu selama 30 menit. Didiamkan ya? Kenapa tuh? Katanya sih, biar senyawa quercetin di bawangnya aktif. Ini bisa ningkatin penyerapan natokinase sampai 3 kali lipat. Plus, bau tajam bawangnya juga jadi berkurang. Malah muncul rasa manis gitu. Oh, gitu caranya. Menarik. Iya. Ketiga, setelah 30 menit, baru deh campurkan bawang bombay cincang itu ke nato. Tambahin 1 sendok teh minyak wijen sama 1 sendok teh rumput laut kering serpih, kayak Kim Garu gitu. Oke. Keempat, aduk rata, terus dimakan tiap pagi. Idealnya jam 7 pagi. Ada testimoni juga dari Kim Myong-i. Katanya tensinya turun 10 poin cuma dalam 2 minggu. Cukup cepat ya efeknya. Tapi, ada satu hal penting banget nih sebagai peringatan. Apa tuh? Kalau Anda saat ini sedang minum obat hipertensi, jangan langsung berhenti minum obatnya pas coba resep nato ini. Oh iya, bahaya ya. Bahaya. Jadi, coba aja dulu metode nato ini selama 2 minggu. Kalau tekanan darah Anda kelihatan turun secara konsisten, baru konsultasi ke dokter Anda. Nanti dokter yang bantu atur pengurangan dosis obatnya secara bertahap. Keselamatan nomor 1. Nah, ini peringatan super penting, jangan main stop obat sendiri ya. Oke, jadi nato kacang hitam di pagi hari itu langkah awal. Sekarang, kita ke rahasia kedua. Dokter Kim bilang efek yang ini luar biasa banget sampai bikin dokter-dokter di Tokyo pada heran. Wah, sehebat apa tuh? Ini ceritanya nenek Yamada, umurnya 96 tahun. Tekanan darahnya pernah sampai 220. Gila kan? Dirawat di RS besar di Tokyo, dikasih 3 jenis obat, tapi tensinya nggak mau turun di bawah 180. Udah diobati macam-macam tetap tinggi ya? Iya, akhirnya beliau pulang ke Ogawa, coba ramuan kedua ini. Hasilnya, dalam 3 bulan, tekanan darahnya jadi 120-an. Dokter dari Tokyo sampai datang langsung ke desa buat ngecek, saking nggak percayanya. Apa sih ramuan ajaib ini? Ramuannya kedengarannya simple, tapi sekali lagi kuncinya di detailnya. Ini adalah air rendaman kelp. Sejenis rumput laut ya, jenisnya kombu. Tapi bukan sembarang kombu, harus yang udah dikeringkan secara alami minimal 3 tahun. Oh, harus yang tua gitu ya kelpnya? Minimal 3 tahun? Betul, bukan yang biasa buat kaldu sup miso itu. Proses pengeringan alami yang lama ini yang jadi intinya. Secara ilmiah, ini masuk akal kok. Kelp itu kaya banget sama kalium. Kalium ya? Iya, kalium itu mineral penting yang bantu badan kita buang kelebihan natrium atau garam. Natrium tinggi kan bikin tensi naik, nah kalium ini penyimbangnya. Terus proses pengeringan 3 tahun lebih ini bikin senyawa lain jadi pekat, namanya asam alginat. Asam alginat. Baru dengar? Asam alginat ini punya 2 fungsi bagus. Pertama, ningkatin kelenturan atau elastisitas dinding pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya nggak kaku. Kedua, bantu ngurangin kekentalan darah. Jadi pembuluh darah lebih lentur, darahnya juga ngalir lebih lancar. Ini wawasan kunci kedua, meningkatkan kelenturan pembuluh darah dan menyeimbangkan natrium pakai air rendaman kelp yang diproses khusus. Wow, oke. Masuk akal banget sih penjelasannya. Memang, kelp jenis ini mungkin agak susah ya nyarinya di supermarket biasa. Perlu dicari di toko bahan makanan kering khusus atau mungkin online. Tapi biayanya relatif masih oke kok, sekitar 30 ribuan lah buat sebulan pakai. Oke, jadi kelp kering minimal 3 tahun. Terus cara bikin air rendamannya gimana? Ini juga ada caranya. Siap, catat nih. Pertama, ambil 10 gram kelp kering 3+ tahun itu. Kedua, rendam dalam 500 ml air. Rendamnya agak lama, 12 jam. 12 jam ya, semalaman berarti? Iya, mungkin direndam malam, paginya baru dipakai. Ketiga, setelah 12 jam, airnya nanti jadi agak kental gitu. Nah, pas sudah kental, tambahin perasan setengah buah lemon. Pakai lemon juga ya? Iya. Keempat,
Diminum hangat 2 kali sehari. Pagi pas perut kosong, terus malam hari kira-kira 2 jam sebelum makan malam. Dokter Kim sendiri nyoba loh. Oh ya, gimana hasilnya di beliau? Tekanan darah beliau turun dari 140 ke 125 dalam 2 bulan. Plus katanya bengkak di kakinya hilang, tidurnya juga jadi lebih enak. Pasiennya juga ada Pak Park Junwoo, 68 tahun, punya diabetes sama hipertensi. Setelah 6 bulan rutin, obatnya berkurang dari 6 jenis jadi tinggal 3 jenis. Wah, pengurangan obatnya lumayan banyak itu. Hasil yang cukup signifikan ya. Tapi perlu diingat, ini baru elemen kedua dari 3 serangkai rahasia itu. Bener banget. Belum lengkap kalau cuma 2. Kita masuk ke rahasia ketiga nih, yang disebut Dr. Kim sebagai intinya metode Ogawa. Kalau yang ini dilewatin, katanya efek 2 yang tadi bisa berkurang drastis. Wah, berarti ini penting banget ya? Penting banget. Rahasia ketiga ini adalah teh. Teh dari bawang putih hitam, black garlic, sama jahe. Tapi ada rasio khususnya. Dan diminumnya juga di waktu spesifik. Tiap hari habis makan siang. Idealnya antara jam 2 sampai jam 4 sore. Kenapa jam segitu? Dan apa sih hebatnya kombinasi bawang hitam sama jahe ini? Oke, soal waktu dulu ya. Jam 2 sampai 4 sore itu dipilih karena secara alami tekanan darah kebanyakan orang itu cenderung naik lagi di jam-jam segitu, setelah puncak yang pagi hari. Jadi teh ini diminum buat mencegat kenaikan tekanan darah di sore hari itu. Oh, jadi timingnya strategis ya? Tepat. Soal mekanismenya, bawang putih hitam yang hasil fermentasi itu, dia punya kandungan S-alilcysteine atau SAC yang bisa sampai 10 kali lipat dibanding bawang putih biasa. Lagi-lagi 10 kali lipat ya, kayak kedelai hitam tadi. Iya, proses fermentasi ini memang luar biasa. Nah, SAC ini tugasnya memicu produksi oksida nitrat di lapisan dalam pembuluh darah kita. Oksida nitrat ini fungsinya kayak pelebar alami pembuluh darah. Istilahnya vasodilatasi. Jadi pembuluh darah melebar, aliran darah lancar, tekanan pun turun. Keren! Terus jahenya? Jahe, dia punya senyawa gingerol sama shogaol. Ini bagus banget buat melancarkan sirkulasi darah, terutama ke bagian tepi tubuh, kayak tangan dan kaki yang sering terasa dingin itu. Jadi, ini wawasan kunci ketiga. Secara aktif melebarkan pembuluh darah dan ningkatin sirkulasi tepat di waktu tekanan darah cenderung lagi naik. Tapi hati-hati ya. Hati-hati kenapa? Dokter Kim wanti-wanti banget soal resepnya. Harus presisi. Kalau salah rasio, kebanyakan jahe misalnya, atau salah waktu ngerebusnya, bukannya turun, malah bisa bikin tekanan darah naik. Waduh, serem juga ya kalau salah. Oke, berarti presisi itu kunci banget di sini. Ini resepnya tolong Anda perhatikan baik-baik ya. Siap? Langkah 1. Siapkan tepat 3 siung bawang putih hitam. Nggak kurang, nggak lebih. Sama jahe segar, ukurannya sekitar 1 ibu jari atau 1 ruas gitu. Iris tipis dua-duanya. 3 siung bawang hitam, 1 ruas jahe. Oke? Langkah 2. Masukkan irisan tadi ke dalam 400 ml air. Terus rebus pakai api kecil aja selama tepat 30 menit. 30 menit, api kecil. Dicatat. Langkah 3. Nanti airnya bakal menyusut, kira-kira setengahnya. Warnanya jadi coklat pekat. Nah, pas udah gitu, baru tambahkan 1 sendok teh madu. Pakai madu juga? Iya, buat pemanis alami mungkin ya. Langkah 4, habis ditambah madu, diamkan dulu sekitar 5 menit, baru diminum hangat-hangat kira-kira 1 jam setelah makan siang. Oke, jelas resepnya. Ada cerita lagi nih, Ibu Lee Sun-hee, 76 tahun, ini buat nguatin pentingnya kombinasi 3 metode ini, tekanan darah beliau itu 190 loh, padahal udah minum 4 macam obat. Sampai 3 kali masuk UGD katanya. Ya ampun, kasihan sekali. Nah, setelah 4 bulan rutin jalanin ketiga metode ini, natto, kelp, sama teh bawang jahe, tekanan darahnya jadi 125. Obatnya juga berkurang jadi tinggal 2 jenis. Bonusnya lagi, rasa baal di jari kakinya gara-gara neuropati diabetik, mulai berasa lagi setelah 6 bulan. Mungkin karena sirkulasinya membaik ya. Itu cerita yang luar biasa ya perbaikannya. Tapi, tetap ada beberapa catatan penting buat teh bawang jahe ini. Apa aja tuh? Buat Anda yang punya masalah mag atau tukak lambung, sebaiknya jahenya dikurangi setengahnya aja dari resep tadi. Terus, kalau Anda lagi minum obat pengencer darah, misalnya warfarin atau aspirin, ini wajib hukumnya konsultasi ke dokter dulu. Kenapa wajib? Karena bawang putih sama jahe itu juga punya efek mengencerkan darah. Jadi kalau digabung sama obat, efeknya bisa berlebihan, bahaya perdarahan. Oh, oke, paham.
Terus sebaiknya dihindari kalau lagi hamil atau menyusui. Dan buat yang punya hipertiroidisme, konsul dokter juga lebih aman. Intinya, selalu utamakan keamanan dan tanya dokter kalau Anda punya kondisi kesehatan khusus atau lagi minum obat lain. Pengobatan. Jadi, kita udah punya 3 pilar nih. Nato pagi, air kelp pagi dan malam, terus teh bawang hitam jahe sore. Nah, gimana ngaturnya biar pas dalam rutinitas harian? Dokter Kim kasih saran jadwalnya juga. Katanya sih disesuaikan sama ritme alami tekanan darah kita. Gimana tuh jadwalnya? Gini, jam 6.30, pas bangun tidur, minum dulu 1 cangkir air kelp hangat. Jam 7, sekitar 30 menit setelah minum air kelp, sarapan pakai campuran nato kacang hitam tadi. Jam 13, makan siang seperti biasa, jam 14. Nah, kira-kira 1 jam setelah makan siang, minum teh bawang hitam jahe yang hangat. Jam 18, kira-kira 2 jam sebelum jadwal makan malam Anda, minum lagi 1 cangkir air kelp hangat. Jam 18, gimana? Terlihat cukup terstruktur ya? Iya, terstruktur banget. Dan pengaturan waktunya itu memang dirancang ya, biar bisa kasih dukungan pas di jam-jam tekanan darah cenderung lagi naik. Selain 3 ramuan ini, jangan lupa, gaya hidup ala Ogawa juga penting buat memaksimalkan hasilnya. Oh iya, gaya hidupnya gimana tuh? Ada 3 kebiasaan sederhana tapi katanya kunci banget. Pertama, jalan kaki. Tapi jalannya santai aja, cukup 30 menit tiap hari. Bukan olahraga yang berat-berat. Oke, jalan santai 30 menit. Kedua, tidur yang cukup. Minimal 7 jam lah. Usahakan tidur sebelum jam 11 malam kalau bisa. Kurang tidur itu bisa memicu stres dan ujungnya naikin tekanan darah. Tidur cukup ya, penting itu. Ketiga, Timi unik nih. Latihan pernapasan 5 menit aja pas sebelum matahari terbenam. Caranya, tarik napas lewat hidung, hitungan keempat, tahan napas 4 hitungan, terus buang napas pelan-pelan lewat mulut 8 hitungan. Ulangi 10 kali. Katanya ini buat mengaktifkan sistem saraf parasimpatis, biar rileks. Wah, menarik itu latihan pernafasannya. Anggap aja ini sebagai paket lengkap gaya hidup Ogawa yang dukung kerja 3 ramuan tadi. Jadi efeknya bisa double. Sip, jadi ramuannya jalan, gaya hidup pendukungnya juga jalan. Nah, terus kira-kira seberapa cepat nih kita bisa lihat hasilnya? Pasti beda-beda tiap orang ya, tapi Dokter Kim kasih gambaran umumnya nggak? Ada gambarannya. Gimana tuh? Minggu pertama, biasanya badan mulai terasa lebih enteng, tidurnya lebih enak. Minggu kedua, pas bangun tidur, kepala rasanya lebih jernih, pusing-pusing mungkin berkurang. 1 bulan. Nah, di sini biasanya tekanan darah mulai kelihatan turun secara terukur kalau dicek. 3 bulan. Biasanya udah kerasa banget perubahan nyatanya. Ini waktu yang pas buat konsultasi lagi ke dokter, siapa tahu dosis obat bisa mulai disesuaikan, kalau memang memungkinkan ya. Secara ekonomi, ini juga menarik loh. Biaya bahan buat 3 ramuan ini kalau dihitung-hitung, ya paling sekitar 50.000 won sebulan. Jauh lebih murah dibanding beli obat terus-terusan kan? Jauh banget bedanya. Biaya perawatan penyakit itu kan bisa puluhan juta won, bahkan lebih. Jadi ini kayak investasi kesehatan buat diri sendiri dan juga biar keluarga lebih tenang. Betul sekali. Investasi jangka panjang yang sangat berharga. Oke deh, jadi mari kita rangkum lagi ya inti dari 3 rahasia desa Ogawa ini. Pagi hari, awali dengan nato kacang hitam yang dicampur bawang bombay yang udah didiamkan 30 menit, minyak wijen, sama kimgaru. Siap. Terus, minum air rendaman kelp yang udah dikeringkan minimal 3 tahun plus perasan lemon, minumnya pas perut kosong pagi hari, dan sekali lagi sebelum makan malam. Oke, kelp 2 kali sehari. Lalu yang jadi intinya, nikmati teh hangat dari bawang putih hitam, jahe plus madu, kira-kira 1 jam setelah makan siang. Ingat, lakukan ketiganya secara konsisten ya. Jangan lupa dukung juga dengan jalan santai, tidur cukup, sama latihan pernafasan, biar rileks. Mungkin Anda bisa mulai coba rendam kelp malam ini. Ide bagus itu. Langkah kecil yang konsisten itu bisa bawa perubahan besar loh nantinya. Tepat sekali. Menjaga kesehatan itu kan bukan cuma buat diri kita sendiri ya, tapi juga bentuk tanggung jawab kita ke orang-orang yang kita sayangi. Biar kita tetap bisa aktif, nggak jadi beban, dan keluarga pun tenang. Semoga informasi dari pembahasan kita kali ini bermanfaat ya, dan mungkin bisa Anda coba.
Kalau nanti berhasil, jangan ragu berbagi pengalaman, siapa tahu bisa jadi inspirasi buat yang lain juga. Di desa Ogawa ini, kira-kira prinsip mendasar apa lagi ya dari kehidupan mereka di sana? Mungkin soal pola makan mereka secara keseluruhan, atau ikatan sosial antar warganya, atau mungkin kondisi lingkungan hidupnya. Prinsip apa yang kira-kira ikut berkontribusi pada kesehatan dan umur panjang mereka yang luar biasa itu? Pertanyaan menarik itu. Dan yang lebih penting lagi, bagaimana Anda bisa menerapkan prinsip-prinsip yang lebih luas itu dalam konteks kehidupan Anda sendiri sekarang ini, dimanapun Anda berada. Coba renungkan itu ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.